beberapa kali saya udah kerjasama sama KFC dan juga sama Jagonya Musik. Tapi kali ini kita bukan mengeluarkan album lagu, tapi ini kita mengeluarkan album animasi. Album animasi di sini aku, Gigi, terutama Rafathar di sini kita sudah menjelma menjadi animasi karena kita tahu animasi di Indonesia ini juga sekarang sedang berkembang dan anak-anak kecil terutama keluarga Indonesia pas dengan KFC yang memang target marketnya adalah family, sama banget sama animasi ini. Cerita Seru Si AA ini menceritakan tentang, biasanya kan kita ngetren vlognya kita kan biasanya ada di YouTube, tapi kan bentuk vlog. Tapi ini sekarang udah menjelma menjadi animasi. Jadi ini kesehariannya Rafathar atau si AA yang kita sebut karakter animasinya. Di sini ada 10 cerita, tapi ada 3 yang eksklusif yang berkolaborasi dengan Shaun Glael. Jadi Rafathar di sini pengen banget jadi pembalap dan juga belajar sama Om Shaun, dan juga ada di sini episode si AA pengen nyanyi. Dia ceritanya belajar sama Om Steve Lillywhite sebagai produsernya YouTube. Wah. Jadi Rafathar di sini berkolaborasi dengan Om Steve, berkolaborasi juga dengan Shaun Glael, dan juga ada beberapa di sini cerita-cerita yang memang untuk anak-anak, untuk family itu banyak poin-poinnya. Ada tentang terjun payung, cerita terjun payung supaya anak-anak lebih berani. Ada juga menyelamatkan naga, adventure, fantasi. Ada juga terlambat sekolah, menceritakan bahwa anak itu ya kita nggak boleh terlambat sekolah. Ada juga banyak cerita-cerita di sini yang pastinya Rafathar menjelma jadi animasi yang ada tuntunan edukasi tapi ada entertainment. Jadi cerita Seru Si AA ini animasi pure buatan kita, Rans, buatan animatornya asli orang Indonesia. Terima kasih. Ikut kayak ngecek juga seperti apa proses pembuatannya, kerumitannya seperti apa, boleh dibagikan ke teman-teman media. Untuk animasi sendiri, we have animation studio, Rans. Kita punya 300 employee, 300 animator. Jadi kita punya sudah mempekerjakan 300 animator yang memang berbasis di Jakarta ada 100 dan di Semarang ada hampir 200 orang. Jadi cerita si AA ini jadi IP-nya pernah tayang di salah satu TV swasta, dan juga sekarang kita lagi buat episode terbarunya dan sekarang kita baru bentuk DVD-nya. Jadi untuk kedepannya pun animasi itu memang bukan sesuatu hal yang gampang. Bikin animasi itu kelihatannya gampang, tapi kita bikin satu episode itu mungkin bisa 2 bulan baru jadi, dan itu durasinya mungkin hanya 5-10 menit. Jadi ya tergantung kualitasnya juga, tapi ini kita bikin kualitasnya yang bagus juga yang kalian bisa lihat. Jadi kita juga, aku pengen punya harapan kita punya produk animasi yang kita nggak kalah sama ya kita kalau kita, aku boleh sebut di sebelah kan ada si kembar yang botak-botak, Upin Ipin, ya ada juga animasi Bobo Boy, itu yang produk Malaysia itu udah bagus banget. Tapi terima kasih, thank you untuk Steve, thank you untuk KFC, JMSC yang sudah memberikan wadah untuk animasi lokal bisa berkreasi di Indonesia. Proses pembuatannya pasti ada kesulitan-kesulitan tersendiri, dan mungkin gimana nih, AA kan itu dubbingnya suara AA langsung. Proses pembuatan itu kayak gimana sih? Kesulitan nggak atau sampai harus dipaksa apa gimana gitu nggak? Bagi boleh diceritain ke media juga. Ya, selamat sore semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau buat Rafathar sendiri maupun isi suara ataupun biasanya kita ada kerjaan misalnya syuting atau apapun, kita tuh nggak pernah, sebisa mungkin nggak pernah maksa gitu. Jadi emang di waktunya dia memang lagi nggak main atau lagi nggak belajar gitu. Apalagi ya pasti kesulitannya ya lumayan sih, memang kan yang kelihatannya kan pasti yang udah jadinya kan kayaknya lucu gitu, seru ya gitu. Nah aku sebagai orang tua gitu, kita juga kan pasti pengen mastiin dia itu waktu mainnya nggak terganggu, waktu makannya dia, semua kebutuhannya dia nggak terganggu gitu. Kalau misalnya ayo gitu mau nggak gitu. Jadi memang tantangannya tuh di tim harus standby di saat dia mau, di saat dia lagi ada lowong waktu ya kita kerjain. Dan kebetulan untuk dubbingnya sendiri biasanya di rumah gitu, jadi memang timnya ada yang standby di rumah untuk ambil isi suara gitu. Dan menurut aku salah satu yang jadi sebenarnya bukan kesulitan sih, cuman kan Rafathar tuh kan waktu itu dimulai dari agak lebih kecil gitu, sekarang udah bisa huruf R, terus kosakatanya juga udah lebih banyak, mungkin udah nggak cadel lagi. Jadi
memang pasti berevolusi gitu secara suara dan secara gimana bicaranya juga dia lumayan berubah gitu. Jadi memang gimana caranya itu biar nggak terlalu kelihatan juga gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah mungkin jadi ada muncul ide menarik nih. Apa nanti tiba-tiba mungkin kalau A kan pasti ntar akan tumbuh terus dewasa, terus cerita si A juga pasti akan panjang perjalanannya. Apa mungkin ada kepikiran buat mencari daber yang suaranya mirip si A kecil dulu? Boleh kan dicari ya, nanti ya kita bikin pencarian. Siapa yang bisa nyamain suaranya Rafathar dulu? Dengan konsep air cadangnya dia ya, yang akhirnya sekarang mungkin atur. Jadi ini Makasih mungkin idenya ya. ya kan? Iya kan? Karena kan kalau ngikutin terus nanti tiba-tiba A-nya puber kan bingung Iya, ya. makanya kalau nanti dia suaranya udah tiba-tiba berat, aku bingung. Bingung kan? Jadi makanya mungkin oke, langsung jadi konten, aku nggak minta royalti apa-apa, tapi kalau butuh MC boleh ya. Langsung Bisa pakai suaranya royalti. bisa cadel. Apa? Bisa cadel. Cadel bisa ya, tapi jatuhnya lebih kayak nyebelin, gak jadi gemes sekali kalau aku cadel tuh jatuhnya gitu ya. Akan bager ya, soleh gitu kan ya, subhanallah sekali. Jadi mungkin proses pembuatannya pasti ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Dan mungkin gimana nih, kan itu dubbingnya suara AA langsung. Proses pembuatan itu kayak gimana sih? Kesulitan nggak atau sampai harus dipaksa apa gimana gitu nggak? Bagi boleh diceritain ke media juga. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau buat Rafathar sendiri, maupun isi suara ataupun biasanya kita ada kerjaan misalnya syuting atau apapun, kita tuh nggak pernah sebisa mungkin nggak pernah maksa gitu. Jadi memang di waktunya dia memang lagi nggak main atau lagi nggak belajar gitu. Apalagi ya pasti kesulitannya ya lumayan sih. Memang kan yang kelihatannya kan pasti yang udah jadinya kan kayaknya lucu gitu, seru ya gitu. Nah aku sebagai orang tua gitu, kita juga kan pasti pengen mastiin dia itu waktu mainnya nggak terganggu, waktu makannya dia, semua kebutuhannya dia nggak terganggu gitu. Kalau misalnya ayo gitu mau nggak gitu. Jadi memang tantangannya tuh di tim harus standby di saat dia mau, di saat dia lagi ada lowong waktu ya kita kerjain. Dan kebetulan untuk dubbingnya sendiri biasanya di rumah gitu. Jadi memang timnya ada yang standby di rumah untuk ambil isi suara gitu. Dan menurut aku salah satu yang jadi sebenarnya bukan kesulitan sih, cuman kan Rafathar tuh kan waktu itu dimulai dari agak lebih kecil gitu. Sekarang udah bisa huruf R, terus kosakatanya juga udah lebih banyak, mungkin udah nggak cadel lagi. Jadi memang pasti berevolusi gitu secara suara dan secara gimana bicaranya juga dia lumayan berubah gitu. Jadi memang gimana caranya itu biar nggak terlalu kelihatan juga gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah mungkin jadi ada muncul ide menarik nih. Apa nanti tiba-tiba mungkin kalau A kan pasti ntar akan tumbuh terus dewasa, terus cerita si A juga pasti akan panjang perjalanannya. Apa mungkin ada kepikiran buat mencari daber yang suaranya mirip si A kecil dulu? Boleh kan dicari ya, nanti ya kita bikin pencarian. Siapa yang bisa nyamain suaranya Rafathar dulu? Dengan konsep air cadangnya dia ya, yang akhirnya sekarang mungkin atur. Jadi ini Makasih mungkin idenya ya. iya kan? Iya kan? Karena kan kalau ngikutin terus nanti tiba-tiba A-nya puber kan bingung Iya, ya. makanya kalau nanti dia suaranya udah tiba-tiba berat, aku bingung. Bingung kan? Jadi makanya mungkin oke, langsung jadi konten, aku nggak minta royalti apa-apa, tapi kalau butuh MC boleh ya. Langsung Bisa pakai suaranya royalti. bisa cadel. Apa? Bisa cadel. Cadel bisa ya, tapi jatuhnya lebih kayak nyebelin, gak jadi gemes sekali kalau aku cadel tuh jatuhnya gitu ya. Pembuatan ceritanya tuh ada Arafi dan Lagi ikut yang belum langsung apa ya? Kayaknya kan kalau sama pasti kita bikin ceritanya begini, sama KFC begini. Mungkin boleh di-share sedikit proses pembuatan episode spesial. Jadi episode spesialnya ada 3. Yang pertama ulang tahun. Jadi aku pengen bikin di episode birthday ini, ulang tahun ini, pasti all the people, kids in Indonesia itu pengen banget ulang tahun di KFC. Itu sama, same like Rafathar. Jadi episode kali ini gimana ulang tahun itu pastinya semuanya ya bersama KFC, bersama KFC di sini tuh aku bikin episode kali ini Rafathar itu ulang tahun itu bikin yang sederhana tapi bermakna. Tapi kan dengan di episode nanti bisa nonton. Jadi aku pengen ada satu kenangan KFC sama animasi Rafathar di ulang tahun. Dan yang kedua ini pengen jadi pembalap. Jadi anak-anak itu punya impiannya masing-masing. Jadi Rafathar di sini aku bikin berkolaborasi dengan Shawn. Gimana caranya untuk jadi pembalap itu bukan hanya sekedar ngegas, rem dan menang, tapi gimana harus konsentrasi, harus belajar, harus latihan, dan semuanya tidak mudah. Dan belum tentu juga saat kita harus kasih tahu ke anak kita bahwa
setiap kompetisi itu nggak selalu kita menang, ada kalanya kita kalah. Tapi kalau kita kalah, ya kita nggak boleh menyerah. Dan juga di sini ada Rafathar berkolaborasi dengan Steve Lillywhite, di mana Rafathar namanya anak-anak kecil. Setiap melihat bintangnya, melihat rockstar, pengen dia jadi penyanyi. Tapi kan untuk menjadi seorang bintang itu di sini ada pesan khususnya juga. Nggak semudah itu, harus disiplin, dia harus nanti Om Steve yang ngajarin. Jadi ini episode spesial ini aku bikin 3 episode juga cukup panjang. Jadi animasi itu nggak semerta-merta. Ya di sini kurang lebih durasinya 7 sampai 8 menit satu klip. Ini kita bisa bikin satu klip itu bisa 2 bulan lah kira-kira lah, 2 bulan sampai 3 bulan. Ya 2 bulanan lah kira-kira, bisa lebih dikit bisa, tapi kurang dikit jarang. Jadi untuk mempersiapkan 3 yang eksklusif ini aja kurang lebih dari cerita dan lain-lain kita bikin sebulan 2 bulan untuk 3 cerita ini sebulan lah. Habis itu 6 bulan ke depannya kita bikin untuk 3 klip ini. Jadi hampir 1 tahun untuk kerjain 3 klip baru ini. Jadi nggak segampang itu bikin animasi. Akhirnya 7 episode kompilasinya, karena kita kalau kita bikin 7 baru lagi bisa 2 tahun lebih selesainya. Akhirnya kita kompilasi yang 7 itu yang bagus-bagus, yang 3 yang benar-benar baru. Mungkin dari 3 episode spesial itu yang mana nih yang favoritnya Mbak Gigi, dan ada pesan moral apa yang paling Mbak Gigi suka dari episode tersebut? Sebenarnya semuanya suka sih gitu kan, semuanya pasti punya pesan yang berbeda-beda, masing-masing punya pesan yang pasti insya Allah berguna buat banyak orang gitu. Tapi mungkin yang aku suka itu salah satunya mungkin yang soal kompetisi gitu ya, tadi ya soal kompetisi itu nggak melulu soal ngegas gitu. Memang harus yang paling penting tuh kompetisi dengan diri sendiri, itu yang paling penting dulu gitu. Terus mungkin yang nyanyi juga lucu juga, karena ceritanya tuh nggak pede, jadi gimana untuk menanamkan rasa percaya diri buat anak-anak gitu.